الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam, umat hari ini terlahir bukan karena sebab begitu saja, tapi umat ini muncul karena pengorbanan para nabi-nabi, yaitu pengorbanannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Umat ini terlahir karena sebab pengorbanan. Umat ini ada karena pengorbanan orang-orang terdahulu sebelumnya. 2 miliar orang Islam hari ini di seluruh dunia, tegaknya sholat di mana-mana. Orang-orang berbondong-bondong melaksanakan sholat, melaksanakan zikir, membaca Al-Quran. Ini karena tumpahnya darah orang-orang terdahulu. Tetesan air mata para pejuang-pejuang dahulu, sahabat-sahabat dulu. Bahkan pengorbanannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam berkorban, menafikan kemampuan dirinya, sampai rela nyawanya dikorbankan ketika akan dibakar, ketika rela istri dan anaknya disimpan di satu lembah, yang mana kematian, kebinasaan, yang mana rela untuk menyembelih daripada anaknya. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan, ummatan muslimatan lak wa arina manasikana. Maka Allah hadiahkan saat itu, aku akan jadikan keturunan kamu umat muslim yang siap berkorban untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala hakikatnya mengumpulkan kita di sini satu tujuannya, ingin mengangkat derajat kita setinggi-tingginya menjadi orang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah bagi orang yang datang hari ini ke tempat ini. Di saat semua orang hanya memikirkan isi perutnya, di saat semua orang memikirkan bagaimana saya makan, bagaimana keluarga saya, yang dipikirkan hanya berkutat daripada fisiknya, rumahnya. Berbahagialah orang yang datang mengorbankan dirinya, hartanya untuk tegaknya agama ini. Maka orang tersebut adalah orang yang sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggunakan siapa saja untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yushina la ataina kulla nafsin hudaha. Kalau seandainya kami inginkan, kami akan berikan hidayah ke setiap satu orang. 1 detik saja bagi Allah, mudah bagi Allah untuk menjadikan semua 8 miliar manusia semuanya berbondong-bondong membela agamanya Allah, taat kepada Allah, masjid-masjid penuh, orang bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berhajat sedikit pun kepada usaha kita. Allah kuasa menjadikan semuanya menjadi orang yang taat kepada Allah. Tapi Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi asbab tersebarnya agama di seluruh dunia, sehingga agama Allah Subhanahu wa taala tersebar di mana-mana. Inilah Allah berikan kesempatan kita untuk menjadi orang paling mulia di sisi Allah. Di dalam kisah Allah Subhanahu wa taala jelaskan Nabi Sulaiman. Ada 2 makhluk saat itu di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini seorang nabi raja
yang memiliki pasukannya dari manusia dan jin. Allah jelaskan di dalam Al-Quran kisah. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan ada satu makhluk yang namanya Hudhud. Tapi di sana juga ada orang ahli ilmu yang Allah jelaskan saking hebatnya orang ahli ilmu ini untuk memindahkan istana Balqis yang saat itu jaraknya kurang lebih 2000 km, hanya sekejap mata saja bisa dipindahkan itu istana 2000 km hanya sekejap, sedetik saja. Tapi untuk urusan hidayah Allah tidak gunakan orang ini, tapi Allah gunakan Hudhud untuk mujahadah. Yang mana Hudhud ini menempuh 2000 km. Disampaikan orang yang pernah melihat Hudhud itu tidak terbang langsung, tidak. Dia terbang sedikit, jatuh lagi ke bumi, terbang sedikit, jatuh lagi ke bumi, untuk menjadikan Bilqis dan seluruh umatnya masuk ke dalam Islam. Allah tidak gunakan orang yang ahli ini, tapi Allah gunakan mujahadahnya Hudhud. Allah gunakan Hudhud. Kenapa Allah ceritakan kisah ini? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggunakan agamanya Allah, untuk menolong agama Allah. Allah tidak berhadiah kepada orang yang pandai, kepada orang yang pintar, kepada orang yang punya ilmu, kepada orang yang punya harta. Tapi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gunakan adalah yang siap hatinya tersakiti dengan mujahadah, dengan perasaan tersakiti, dia bergerak meninggalkan semua yang dicintainya untuk menuju membela agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin makanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran begitu banyak kisah-kisah orang-orang yang Allah muliakan dengan kerja ini. Ini kerja dimakan Allah, kerja Nabi. Apa kerja Nabi? Siapa kita sehingga disebut kerja Nabi diberikan sama kita? Hari ini dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kerja begitu besar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesempatan untuk bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kita untuk membela agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin sediakan kita istana yang megah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin sebutkan nama kita ini dipuji-puji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan kita supaya kita bisa rayuani dengan para sahabat radhiyallahu anhu. Allah inginkan kita supaya kita di saat semua orang dalam kepanasan, ketika matahari begitu dekat, kucuran keringat begitu derasnya, tapi kita tinggal di satu ruangan VIP bersama para syuhada di ini. Hadirin makan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kerja, inilah usaha yang Allah tawarkan kepada kita hari ini. Tawarkan kerja, tawarkan semuanya kepada kita. Hadirin makan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dunia ini adalah tempat kita sebentar saja, tempat kita sebentar saja mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha iman, bagaimana sifat kita wujud, kesuksesan kita bukan terbentuknya, berubahnya keadaan, tapi kesuksesan kita adalah tersempurnanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suksesnya kita ini bukan berubah keadaan, yang miskin jadi kaya, yang kaya jadi miskin, yang rakyat menjadi pejabat, tidak. Tapi berubahnya, tersempurnanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kesuksesan dan kejayaan. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia ini adalah orang yang sukses dari dunia. Sukses, titik saja.
Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an bagaimana Ibrahim alaihissalam ketika menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Angkat menjadi nabi yang agung, yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan sunnah Ibrahim alaihissalam ila Ibrahim untuk diikuti. Wattabi millata abika Ibrahim, dan ikutilah untuk bapak engkau yaitu Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Ibrahim alaihissalam membentuk Nabi Ibrahim alaihissalam? Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala telah mengorbankan semuanya. Dia tidak terkesan dengan keadaan, dia hanya terkesan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tidak terkesan di depannya ada Namrud. Bayangkan, dia hanya seorang diri saja. Semua orang, bapaknya bertentangan dengan dia, raja, kekuasaan, rakyat, tidak ada satu orang pun yang mendukung dia. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam terus saja lurus. Dia lihat hanya ke depan, dia hanya yakin barang siapa yang dia ini menyempurnakan perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersama dia. Man kana ma'allah kana Allah ma'ah. Barang siapa yang bersama Allah, pasti Allah akan bersamanya. Barang siapa yang bersama Allah, jangan pun masalah di dunia, masalah di kubur, masalah di mahsyar, masalah di sirat, Allah akan selesaikan secepatnya. Masalah di dunia apa masalah terbesar kita hari ini? Kita hari ini menganggap masalah terbesar kita ini adalah masalah di dunia. Seberat-berat apapun masalah kita di dunia dimakan Allah, dibandingkan setetes masalah di kubur, maka tidak ada apa-apanya. Ya ibna Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahidin fasaluni fa'ataitu kulla wahidin minkum mas'alata ma yanqusu mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyat idza udkhila al-bahr. Wahai anak Adam, jin dan manusia, apabila kalian semuanya dikumpulkan di satu padang, di satu lapangan yang begitu besar, dari mulai pertama sampai terakhir, fasaluni, minta kepada saya. Bapak-bapak yang hadir di sini minta, yang tidak hadir semuanya minta. Apa masalah terbesar kita? Apa keinginan kita hari ini? Apa maunya kita? Ada yang mau ini, yang mau itu, yang mau ini. Ada yang mau rumah, ada yang mau ini, semua minta. Allah tantang kita. Semuanya minta. Ada yang ingin rumah sebesar apa, ingin semuanya. Allah katakan, fa'ataitu kulla wahidin minkum mas'alata. Aku akan berikan setiap kalian apa yang kalian minta. Semuanya minta yang besar-besar, jangan minta yang kecil-kecil. Kita hari ini terkadang perkara besar di hadapan kita, Allah ingin muliakan kita, angkat derajat kita, tapi karena genteng rumah bocor jadi masalah. Ini masalah-masalah yang kecil saja jadi begitu besar. Allah sampai tantang, fa'ataitu kulla wahidin minkum mas'alata. Aku akan berikan semuanya, semua apa permintaan kalian. Allah katakan, ma yanqusu mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyat idza udkhila al-bahr. Aku akan berikan semuanya, tunaikan hajat-hajat kalian. Kalaupun itu tertunaikan, ada yang ingin mobil sebesar pulau, ada yang ingin rumah sebesar Bandung, ada yang semuanya besar-besar. Allah katakan, kalau itu pun ditunaikan, maka tidak akan pernah berkurang daripada khazanah aku, kecuali seperti setetes air yang diambil oleh jarum di dalam lautan yang begitu luas. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan kita ada di balik perintah Allah Subhanahu wa taala. Di balik perintah Allah ini adalah lautan kemuliaan, lautan kenikmatan, lautan hadirin makan Allah. Kemuliaan-kemuliaan yang Allah siapkan, kenikmatan yang tidak ada ujungnya, istana yang begitu megahnya, makanan yang tidak bisa tergantikan, bidadari yang begitu cantik-cantiknya hadirin makan. Di balik perintah Allah Subhanahu wa taala, kemenangan, kejayaan hadirin makan. Tapi di balik nafsu kita hadirin makan Allah, lautan kesengsaraan, lautan penderitaan,
lautan hadirin penyesalan, lautan segala-galanya. Ini dibalik hawa nafsu kita hadirin. Hari ini hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berikan kita kerja satu mulia. Kerja yang begitu mulia ini, yang telah terbukti mengangkat satu kabilah, satu bangsa. Bangsa yang saat itu tidak dilihat oleh Romawi, oleh Persia, tidak terlihat. Bangsa Arab yang untuk makan saja, yang kadang mereka kemana-mana mereka pakai hanya, kadang tidak pakai sendal sekalipun, yang tidur tidak beralaskan. Mereka adalah bangsa yang saat itu tidak dipandang. Bahkan hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, mereka ini hadirin makan Allah, yang mana bangsa yang kelasnya tidak dipandang sama sekali. Tapi ketika Rasulullah SAW menawarkan, "Man yawini wa man yansuruni hatta uballigha risalata rabbi falahul jannah." Man yawini wa man yansuruni hatta yuballigha risalata rabbi falahul jannah. Siapa ya di antara kalian yang akan membantu aku, memberikan perlindungan kepada aku, sehingga aku sampaikan agama ini, dan dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang memegang agama ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan lautan kemuliaan. Allah akan angkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala akan tundukkan seluruh alam semesta ini di bawah kakinya. Maka mulai Bilal katakan, "Ya Rasulullah, saya siap." Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi ketika dia mengucapkan la ilaha illallah? Rasulullah katakan, "Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, pasti kalian bahagia, kalian akan jaya, kalian akan menang, kalian akan ditolong, kalian akan menjadi orang yang di atas. Tapi ketika Bilal mengatakan la ilaha illallah, apa yang terjadi? Ternyata dia harus ditindih dengan batu yang begitu besar. Janji Allah ini hadirin makan Allah bukan seketika, melalui tahapan penderitaan. Tapi di balik penderitaan Bilal radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, mana katanya jaya, mana sukses, mana bahagia, mana Allah akan muliakan?" Ternyata saya ditindih dengan batu begitu besar, tapi zahirnya ditindih begitu besar dengan batu yang begitu besar, tapi hatinya dia katakan ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Orang melihat dengan zahirnya dia menderita, tapi Allah berikan hadirin makan Allah pemandangan surgawi di dalam hatinya, sehingga dia merasakan nikmatnya hidup ketika ditindih dengan batu yang begitu besar. Inilah hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilallah, kamu berjaya. Sumayyah radhiyallahu anha katakan la ilaha illallah. Harus mendapatkan pecutan, harus mendapatkan siksaan, harus mendapatkan segala-galanya. Rasulullah SAW lewat, "Ya Rasulullah, engkau katakan tuflihu, tapi sekarang kami ini disiksa, kami dalam kesusahan." Maka apa jawaban Rasulullah? "Sabran ya ala Yasir, fa inna ma'idakumul jannah." Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji Allah ke atas penderitaan kamu adalah surganya Allah. Mendengar kalimat surga berubah, yang tadinya sakit, yang tadinya tidak senang, yang tadinya sedih, sekarang menjadi lautan senyuman dan lautan kebahagiaan. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Inilah merubah rasa. Orang melihat dengan sejuta penderitaan, tapi Allah berikan seisi kebahagiaan. Daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah memberikan contoh bagi orang-orang beriman istrinya Fir'aun. Siapa istrinya Fir'aun?
Semua ayat dalam Al-Quran hadirin cerita tentang orang sukses. Suksesnya seseorang ini dengan pengorbanan. Siapa istri Fir'aun? Seorang ratu, permaisuri, orang satu wanita yang paling kaya, mempunyai semua fasilitas-fasilitas tadi. Tapi hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, hatinya kosong daripada Allah. Meskipun tinggal di istana, meskipun tinggal di tempat-tempat yang megah tadi, tapi istri Firaun tidak mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Datang hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, Musa alaihissalam. Nabi Musa menawarkan apa? Nabi Musa punya apa? Apa yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam? Dibandingkan saat itu, di zaman itu ada Firaun yang mempunyai fasilitas kemegahan, fasilitas kekayaan, istana yang begitu megah, ekonomi yang begitu kuat, tentara yang begitu hebat, semua fasilitas-fasilitas dunia dia punya. Ini Musa punya apa hadirin makan Allah? Harta tidak ada, istana tidak punya, hanya berbekal tongkat saja. Dia katakan, la ilallah, kamu bahagia, kamu akan bahagia. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, apabila hari ini ada tawaran seperti itu, ajakan raja dengan ajakan Musa alaihissalam, ajakan Fir'aun dengan ajakan Musa alaihissalam, mana yang akan kita pilih hadirin makan? Mana di depan kita? Nabi Musa menawarkan apa? Apa yang ditawarkan oleh Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa tidak menawarkan kekayaan di dunia. Nabi Musa tidak punya segala-galanya, tapi Nabi Musa punya la ilaha illallah. Maka wanita ini pun dia merasa, hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, dia mulai taat kepada Allah. Rongga hatinya yang tadinya kosong sekarang terisi. Mulai dia merasakan kelezatan, kenikmatan, ketenangan, kebahagiaan hakiki. Sehingga ketika dia sholat bertemu, akhirnya diketahui oleh Fir'aun. Fir'aun begitu marah, sehingga datang keputusan, kalau kamu tidak tinggalkan agama yang dibawa oleh Musa, maka resikonya akan dicabut semua fasilitas kemegahan tadi. Tapi wanita ini sudah merasakan nikmatnya agama, sehingga dia rela. Dari seorang permaisuri ratu, sekarang berubah statusnya menjadi narapidana dan menjadi tawanan di penjara. Bayangkan pengorbanan wanita. Belum apa omongan orang di sekitarnya. Orang semuanya, wah dasar wanita tidak tahu diri, sudah jadi ratu sekarang malah jadi narapidana dan lain sebagainya. Tapi hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, wanita ini rela mengorbankan semuanya tanpa terkecuali hanya untuk mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Fir'aun terus memaksa, sehingga datang satu ketika putusan Fir'aun. Karena setiap disiksa bukan sakit yang dia rasakan, Allah perlihatkan pemandangan istana yang begitu megah, sehingga setiap disiksa dia tersenyum bahagia. Sehingga diputuskan oleh Fir'aun, ambil batu yang begitu besar, ditimpakan batu yang begitu besar. Allah telah cabut nyawanya, Allah telah cabut wanita yang mulia ini. Beliau binasa dan menjadi syahid, dan nanti di akhirat Allah akan nikahkan dia dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kehilangan segala-galanya, tapi mendapatkan zat yang abadi, kenikmatan selama-lamanya. Inilah hadirin makan Allah Subhanahu wa taala kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kisah-kisah Al-Quran ini adalah kisah pengorbanan. Kisah-kisah di dalam Al-Quran adalah kisah orang-orang yang sukses, orang sukses di dunia. Dan mereka itu semuanya hadirin makan Allah pernah hidup di dunia seperti mana kita hidup hari ini. Di bumi yang sama, dengan langit yang sama, tidak berbeda. Semuanya sama hadirin makan Allah. Begitu juga hadirin makan Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum pun sama hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu maksud kehidupan di dunia ini.
Mereka tahu tujuan mereka di dunia ini, hadirin maka Allah. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum, mereka Allah Subhanahu wa taala telah muliakan. Mereka telah Allah muliakan di dunia ini, hadirin. Sehingga saking mulianya mereka, Allah jadikan semua makhluk tunduk di hadapan mereka semuanya. Alam semesta ini dikunci oleh mereka. Aturan remote kontrolnya ada di dalam diri sahabat radhiyallahu anhu. Gunung telah meletus di Madinah, lahar telah tiba, hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya bukan dengan teknologi ini. Maka hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, Umar radhiyallahu anhu telah turun dan memerintahkan ada seorang sahabat Tamim Ad-Dari. Maka diperintahkan Tamim Ad-Dari untuk mengusir api ini, hadirin. Maka api ini pun, hadirin makan Allah, sahabat siapa? Seperti kita, hadirin makan Allah. Mereka mengusir, bismillah ya Allahu akbar, bismillah ya Allahu akbar. Ini api. Mereka tidak melihat api-api, tapi api ini adalah makhluk digerakkan oleh Allah. Dan kuncinya apabila kita taat kepada Allah, takut kepada Allah, maka semua makhluk akan takut kepada kita. Maka ketika digiring kembali lagi api ke sumbernya, hadirin, bumi telah tergoncang, gempa telah terjadi. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menginjakkan kakinya seraya mengatakan, "Uskut ya ard, wahai bumi, diam kamu. Apakah kamu akan menjadi gempa sedangkan Umar masih hidup? Dan apakah Umar tidak adil?" Maka bumi seketika takut dan diam, hadirin. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah jadikan cerita-cerita ini. Ini sahabat, hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagaimana Utbah bin Nafi telah dikirimkan rombongan ke Afrika sana, masuk ke satu hutan. Di dalam hutan tersebut, hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat Nabi telah akan istirahat. Maka sahabat yang katakan, "Wahai Amir, kita tidak mungkin tidur di sini. Apabila kita tidur di sini banyak binatang buas dan kita dalam bahaya." Maka kemudian Utbah berdiri, dia katakan, wahai penduduk hutan, sesungguhnya Rasulullah, sesungguhnya utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi hari ini telah berada di sini. Kami ingin istirahat di sini. Maka sekarang wahai penduduk hutan, kalian keluar semuanya dari tempat ini. Maka sahabat katakan, dalam riwayat, kami telah melihat ada sekelompok serigala berkumpul, mereka meninggalkan hutan. Sekelompok ular berkumpul meninggalkan hutan. Sekelompok singa berkumpul meninggalkan hutan. Semuanya meninggalkan hutan, membiarkan sahabat istirahat dengan nyenyak. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan itu saja, dalam tempo yang begitu singkat, ketika mereka sibuk dengan kerja agama, dalam tempo 35 tahun, di zaman Rasulullah SAW 23 tahun, di zaman Abu Bakar 2 tahun, di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu 10 tahun, 35 tahun, hadirin. Sahabat kerja hanya untuk memperbaiki agama saja, risaunya hanya untuk agama saja. Apa yang terjadi? Kekayaan dunia, khazanah, kekayaan Persia Romawi yang saat itu kalau dirupiahkan 6.000 triliun, semuanya kumpul di Madinah menggunung, hadirin makan Allah. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Kapan ini terjadi? Ini sahabat mempunyai kerja yang sama, dengan fikir yang sama. Allah telah angkat derajatnya setinggi-tingginya mereka telah berikan. Allah telah angkat derajatnya sehingga di mana saja sahabat bergerak kemana saja, maka dimakan Allah Subhanahu wa taala menjadi asbab kebaikan. Sekarang 2 miliar manusia orang Islam atas siapa? Ketika Amr bin As radhiyallahu anhu bergerak ke Mesir, maka mulai bergerak di sana, mengorbankan segala sesuatunya di sana, sehingga hari ini ada 80 juta orang Islam di Mesir.
sholatnya, zakatnya, puasanya, tilawahnya dari 14 abad yang silam sampai sekarang dan sampai hari kiamat, semuanya mengalir kepada Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, Abu Ayyub Al-Ansari bergerak, sudah tua, tidak ada kekuatan apapun, maka berkumpul dengan anak-anaknya. Suasana tasykil ada di rumah-rumah mereka. Mereka mengatakan rombongan telah terbentuk, akan dikirim ke satu tempat di Turki di sana. Maka musyawarah siapa yang akan berangkat. Anaknya katakan, wahai Abah, saya yang akan berangkat. Abah sudah lama, dari zaman Rasulullah berjuang, dari zaman Nabi sudah berjuang. Sekarang Abah istirahat saja. Kata bapaknya, tidak wahai anakku, selama di dalam Al-Quran masih ada infiru khifafan wa thiqala, selama ayat ini belum terhapus di dalam Al-Quran, maka berjuanglah dalam keadaan ringan dan berat. Saya tidak mungkin berhenti selama ayat ini masih di dalam Al-Quran. Maka Abu Ayyub Al-Ansari sudah begitu sakitnya, susah payah, jalan saja susah hadirin, tapi dia katakan wasiat, kalau seandainya saya meninggal nanti di tengah jalan, jangan biarkan saya dikuburkan di bumi ini, tapi bawa saya sampai ke tempat tujuan. Sehingga hadirin makan Allah, meskipun dalam keadaan sakit berat, Abu Ayyub Al-Ansari di tengah jalan meninggal, dibawa mayatnya. Jangan pun hidup hadirin, mayatnya saja menjadi dakwah bagi orang-orang Turki. Sekarang 70 juta orang Turki, sholatnya, puasanya, madrasahnya, hafalan Qur'annya, semuanya dari 14 abad yang lalu sampai hari kiamat mengalir kepada salifahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, inilah agama. Mereka begitu bangga membawa agama ini, dan mereka tahu hadirin makan Allah, begitu mulianya Allah ingin muliakan hadirin, muliakan orang-orang hari ini. Bapak-bapak yang hadir di sini ini Allah ingin muliakan. Allah ingin angkat derajat setinggi-tingginya, menjadi asbab kebaikan di seluruh muka bumi. Seluruh hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, mengangkat derajat sebesar-besarnya, diberikan surga seluas-luasnya. Allah Subhanahu wa taala hadirin, inilah para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka kadang tidak mengenal lelah hadirin. Sahabat, bagi sahabat bukan yang berat ini, bukan meninggalkan anak, bukan meninggalkan istri, bukan meninggalkan daripada dagang dia, tijarah dia. Bagi sahabat yang berat saat itu adalah meninggalkan suhbah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah paling tinggi apa? Ibadah berjamaah di Madinah, di Masjid Nabawi bersama Nabi masih hidup. Tapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kirimkan Mu'adz bin Jabal. Dikirimkan, dihantarkan. Mu'adz bin Jabal katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, Allahumma, pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, baca doa ini setelah salat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wahai Mu'adz, kamu berangkat, sampaikan agama ini. Mungkin nanti kamu ketika pulang, kamu tidak akan lagi mendapatkan saya berada dan masih hidup. Sahabat bukan berat meninggalkan anaknya, bukan berat meninggalkan istrinya, tapi berpisah dengan kekasih Allah bersama Nabi, yang mana melihat Nabi saja pahalanya begitu tinggi, bersama Nabi begitu tinggi, sholat di Masjid Nabawi begitu tinggi, tapi karena kerja dakwah, menyampaikan agama jauh lebih tinggi daripada itu semuanya, sahabat rela menangis berurayan air mata. Yang ditinggalkannya adalah Nabi, tapi dia sampaikan agama ke Yaman, sehingga hari ini hadirin kurang lebih 50 juta orang Yaman, 14 abad yang lalu, sholatnya, zakatnya, puasanya, semuanya sampai hari kiamat, semuanya hadirin dalam sahifahnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan dialah nanti beliaulah yang akan memandu satu bendera, semuanya memakai bendera ulama, yang baris di belakang dia para ulama sampai hari kiamat.
Maka sampai Mu'ad setelah takazah 3 tahun lamanya pulang hadirin. 3 tahun pulang 3 tahun. Betul Rasulullah telah tiada. Maka sampai Mu'ad bin Jabal menangis, berat hatinya. Maka dimakan Allah. Baru saja sampai di Madinah, Rasul dia menyampaikan, kalau hidup seperti ini, kalau bersama Rasulullah SAW saja adalah perkara kecil. Bahwasanya hadirin makan Allah, di Masjid Nabawi berdiam diri di Madinah, ini perkara kecil. Di saat Rasulullah ada saja, ini ada takaza, menyampaikan agama ini lebih besar, maka saya tidak mungkin bisa tinggal lama di Madinah ini. Maka saat itu juga tidak lama kemudian dia berangkat lagi ke Syam. Di Syam akhirnya beliau menjadi syahid. Inilah fikir sahabat tadi dimakan Allah. Sahabat yang berat bukan meninggalkan anak dan istri. Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, rombongan telah terbentuk. Maka Abdullah bin Rawaha katakan dalam hatinya, dalam fikirnya, mudah, saya ini punya kuda yang paling cepat. Apabila kuda saya nanti saya pakai, maka setengah perjalanan ini nanti mudah. Sedangkan takazah saat itu apa? Rasulullah SAW katakan, kamu akan keluar di jalan Allah, nanti menghadapi satu pasukan. Kalau hadirin makan Allah Subhanahu wa taala sama sebagai amirnya meninggal, maka akan digantikan dengan Ja'far At-Tayjar. Kalau Ja'far At-Tayjar meninggal, maka akan digantikan dengan Abdullah bin Rawaha. Apabila Abdullah bin Rawaha akan meninggal, maka akan digantikan, nanti bermusyawarah di antara kalian. Hadirin makan Allah, ini hadis Nabi. Dia takazah, dia akan keluar di jalan Allah. Dia tahu nanti takazah ini adalah takazah terakhir. Saya adalah terakhir bertemu dengan Nabi SAW. Saya akan meninggal. Saya akan menghabisi nyawa saya. Saya akan tiada lagi dan tidak akan bertemu dengan Rasulullah. Hujah yang sangat tadi. Perjumpaan terakhir dengan Nabi, sholat Jumat terakhir di Masjid Nabawi. Kuda begitu cepat, tidak akan terlambat. Maka Abdullah bin Rawaha katakan, saya akan sholat Jumat terakhir bersama Nabi. Maka rombongan telah berangkat. Nabi SAW kemudian melihat ke belakang. Abdullah bin Rawaha ada. Maka Rasulullah katakan, wahai Abdullah bin Rawaha, berapa lama kamu tertinggal? Berapa lama kamu tertinggal dengan rombongan kamu? Alasannya hadirin, bukan menunggu kebun, bukan menunggu toko, bukan karena urusan dunia. Alasannya adalah ibadah tertinggi, sholat Jumat di Masjid Nabawi bersama Nabi, mendengarkan khutbah Nabi SAW. Lihat alasan hadirin, lihat bagaimana Rasulullah SAW ingin memalingkan umat ini, biar tahu nilai keluar di jalan Allah. Jangan pun ditinggalkan, telat saja, terlambat saja hadirin makan Allah. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Berapa lama kamu tertinggal? Maka Abdullah bin Rawaha katakan, ya Rasulullah, saya punya kuda yang cepat. Logika kita hadirin, inilah dakwah hadirin makan Allah. Saya punya kuda tercepat, saya akan nyusul ya Rasulullah. Abdullah bin Rawaha, kamu bukan tertinggal setengah hari. Ada beberapa riwayat mengenai hadis ini. Yang pertama, kamu bukan tertinggal setengah hari wahai Abdullah bin Rawaha. Sesungguhnya kamu tertinggal 500 tahun. Yang kedua, riwayatnya, wahai Abdullah bin Rawaha, kalau seandainya setengah hari kamu kumpulkan semua harta di dunia ini, kemudian kamu bayar untuk mengejar ketertinggalan kamu, meskipun sudah ditebus dengan semua harta di dunia ini, maka tidak bisa menebus bayaran setengah hari tadi. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini nilai keluar di jalan Allah. Ditunda saja hadirin makan Allah, dengan alasan yang begitu tinggi amal hadirin makan Allah. Maka ketika terjadi peperangan, maka Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah seperti layar. Jadi perang yang saat itu di Jordan itu ada dimakan Allah terlihat di depan Nabi, berkecamuknya dan lain sebagainya. Maka kemudian hadirin makan Allah Subhanahu wa taala Usama bin Zaid
meninggal. Setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Usama syahid dakhala jannah. Usama telah meninggal, langsung dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi akhirnya digantikan oleh Ja'far At-Tayyar, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah begitu dahsyatnya hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya bendera dipegang oleh Ja'far. Kemudian satu tangannya telah terpotong, maka di tangan oleh tangan kirinya dipotong lagi, hadirin makan Allah, didekap oleh dadanya sehingga terbelahlah hadirin makan Allah Subhanahu wa taala Ja'far At-Tayyar. Melihat pemandangan ini sepupunya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anak Ja'far, hari ini orang tua kamu tiada. Inginkah kamu ridho Muhammad sebagai orang tua kamu?" Maka kemudian Rasulullah diperlihatkan oleh Allah bahwasanya dengan kedua tangannya dia mengelilingi surganya Allah Subhanahu wa taala. Ja'far telah meninggal dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Rawaha mulai, hadirin makan Allah tampakkan. Maka kemudian mulailah dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika telah syahid, maka Rasulullah katakan telah syahid Abdullah bin Rawaha. Tapi kemudian Rasul terdiam sejenak. Kalau yang Usama bin Zaid meninggal masuk surga, Ja'far Tayyar langsung masuk surga. Untuk Abdullah bin Rawaha Rasulullah terdiam sejenak, menunggu dulu. Setelah itu kemudian Rasulullah dakhala jannah. Hadirin makan Allah, ketertinggalan yang dibuat oleh Abdullah bin Rawaha membuat terlambat sedikit hadirin makan Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, inilah pengorbanan yang dibuat oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membuat bahwasanya pengorbanan di atas agama, keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini asbab kemuliaan hadirin makan Allah. Asbab ditinggikannya derajat seseorang. Satu kisah, Suhail bersama hadirin makan Allah dengan Abu Sufyan. Satu ketika bersama majelis dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka kemudian ketika setelah kumpul, datang orang Ansor. Setelah datang orang Ansor, Sayyidina Umar, ahlan wa sahlan wa marhaban, silakan. Akhirnya orang Ansor di depan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Setelah di depan, maka Suhail dengan Abu Sufyan pun tersisihkan ke belakang. Orang Ansor telah tiba, di dalam kemudian orang-orang Muhajirin telah tiba. Maka mereka tergeser keluar masjid. Maka Abu Sufyan dengan Suhail marah. Abu Sufyan, bagaimana ini Umar? Enggak tahukah kita ini adalah orang-orang mulia? Kita ini adalah pemuka-pemuka Quraisy. Mengapa dia memperlakukan kami seperti ini? Tidak tahukah dulu kami ini adalah pemuka-pemuka Quraisy, orang-orang yang punya jabatan? Maka Suhail mengatakan, wahai Abu Sufyan, kesalahan bukan berada di Sayyidina Umar, kesalahan ada di kita. Kesalahan ada di kita. Ketika Rasulullah SAW menawarkan agama, takaza agama ini, mereka lah orang yang menyambut duluan, sedangkan kita ini terlambat dari dulu. Mereka duluan, maka mereka wajar mendapatkan kemuliaan. Mereka wajar ditinggikan derajatnya. Kepahaman hadirin makan Allah. Suhail katakan, dulu Rasulullah menawarkan, "Menjauhini wa mensurni hatta yubaligh risalah rabbi falal jannah." Mereka menyambut dengan suka duka, dengan suka mereka sambut, dengan duka mereka sambut. Sedangkan kita masih dalam kekafiran. Kita tidak peduli dengan takaza agama, sibuk saja mengurus hawa nafsu kita. Setelah Ansor, mereka ditawarkan, Ansor pun menyambut. Apanya kita? Maka hadirin makan Allah, lihat sahabat pemahaman. Maka Abu Sufyan mengatakan, terus bagaimana kita bisa menyaingi mereka dengan apa? Kata Suhail, mulai detik ini kalau ada rombongan, saya akan berangkat hari ini ke Syam dan saya tidak akan pernah pulang lagi sampai nyawa saya melayang di sana. Inilah usaha supaya bisa menyamai kaum Muhajirin Ansor.
Hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala. Keluar mengorbankan agama di jalan Allah adalah amalan yang begitu tinggi derajatnya sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan dengan bahasa hadirin dimakan Allah yang begitu indah. Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Tijarah. Kalau hari ini ada orang paling kaya dari Amerika ingin bisnis dengan kita, hadirin, dengan kita, dia orang kaya datang, Pak sini Pak, Bapak mau nggak bisnis dengan saya? Siapa saya? Anda Masya Allah triliuner, kalau Anda punya ini, ngapain Bapak mau bisnis dengan saya? Mau bisnis dengan Bapak? Saya punya apa? Ini kira-kira bagaimana kita senang atau tidak? Kita begitu senang. Orang paling kaya bisnis dengan saya. Saya ditawarkan bisnisnya. Sekarang yang menawarkan bukan orang paling kaya di Amerika, yang maha kaya, yang maha agung, pemilik langit, pemilik bumi, pemilik surga, menawarkan bisnis dengan kita. Masa kita tidak mau ambil bisnisnya dari mana? Dengan bahasa apa Allah harus merayu umat ini? Allah dengan begitu banyak umat ini ditawarkan dengan tawaran bisnis, dengan tawaran hutang. Wa may yuqridullahu qardan hasana hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Maka hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tawaran usaha. Usaha bisnis dengan Allah. Siapa kita hadirin makan Allah? Siapa kita hadirin makan Allah? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang dia ini memberikan hartanya, memberikan dirinya, memberikan waktunya, fa'amma man 'ata wattaqa, dan dia bertakwa dalam taat kepada Allah untuk perjuangan agama, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil yusra, pasti kami akan berikan kemudahan dalam kehidupannya. Ini janji Allah. Wa amma man bakhila wastaghna, barang siapa yang enggan, bakhil, waktunya bakhil diberikan, hartanya bakhil diberikan. Bakhil hadirin, dia tidak mau korban waktunya, tidak mau korban hartanya. Wa amma man bakhila wastaghna, dan dia merasa cukup. Ngapain lagi saya keluar? Saya kan sudah soleh. Ngapain lagi saya keluar? Saya kan sudah ini, saya sudah ini. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan janji Allah. Maka demi Allah, kalau orang seperti ini ada, meskipun seolah-olah dia bahagia, bohong. Fasanuyassirul usra, pasti kami akan berikan kesusahan dalam hidupnya. Maka hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, sahabat paham perkara. Maka sahabat radhiyallahu anhu, mereka telah berikan semuanya, hartanya, dirinya. Bahkan ada orang-orang Ansor yang mana mereka telah mujahadah, keluar lagi dan lagi, baru saja terpikirkan hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, mereka berkumpul di antara mereka untuk musyawarah. Sekarang alhamdulillah, rombongan-rombongan sekarang, karena kita sering takaza, sekarang yang sudah menyambut takaza sudah banyak, orang-orang baru sudah banyak, mereka sudah ada kesiapan untuk keluar di jalan Allah, mereka sudah bisa dikirim kemana-mana. Kita sekarang kita sudah letih, sudah takaza terus tidak menerus. Itu sawah belum terbaiki, kebun kurma belum terbaiki, pertanian belum terbaiki, bisnis belum terbaiki. Yuk kita minta kepada Rasulullah sebentar saja cuti, hadirin. Minta sebentar saja, hadirin. Baru saja hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, baru saja mereka ini bergerak, baru saja mereka bergerak. Allah sayang dengan mereka. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin.
Baru saja mereka seperti itu, maka turun ayat, berinfaklah terus menerus di jalan Allah, dan janganlah kalian binasakan, dan janganlah kalian jerumuskan diri kalian dalam kebinasaan, mengembalikan fikir sesaat untuk memperbaiki dunia. Ini adalah satu lubang untuk kehancuran diri mereka. Wa ahsinu, berikanlah yang terbaik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka baru saja ingin santai-santai, ingin tenang. Maka hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun ayat mengenai mereka. Allah ingin muliakan mereka. Istirahat bukan di sini, tenang bukan di sini. Dunia ini adalah tempatnya berjuang. Dunia adalah tempatnya sakitnya hati, perasan darah, perasan keringat, perasan air mata. Tapi nanti hadirin makan Allah, dikubur, itulah tempat kebahagiaan yang tidak ada ujungnya. Hadirin makan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beginilah hadirin makan Allah, umat ini terbentuk, sahabat terbentuk karena pengorbanan mereka. Hadirin makan Allah, agama telah tegak di mana-mana. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka mengatakan ketika mereka sampai ke Syam, Amr bin As telah sampai di Syam, maka Khalid bin Walid mengatakan, wahai Amr, apa pendapatmu hari ini? Lihat kita hari ini di mana? Setelah sekian lama, lihat kami sekarang, kita sedang di Syam, di satu negeri yang mana dulu apabila kita datang dahulu, apabila kita berdagang ke tempat ini, maka kita begitu bangganya. Meskipun kita datang ke tempat ini harus menyembah kaki orang-orang musyrik saat itu, menyembah kakinya Romawi, rajanya Romawi, kita sembah mereka, kita bawa dagangan kita, seolah-olah kita ini begitu bangganya bisa sampai Romawi. Apabila kita pulang ke daerah kita, di sana ada Nabi Agung, kita ejek-ejek Nabi tersebut, kita hina mereka, kita hina-hina, kita olok-olok pengikut-pengikut Nabi. Tapi hari ini dengan agama yang diolok-olok, dengan agama yang dulu kita olok-olok, kita hari ini telah dimuliakan. Syam telah dibawa kaki kita, kekayaan Romawi telah dibawa kaki kita. Siapa lagi kita kalau tidak dengan agama ini, hadirin? Umar mengatakan di saat itu, wahai Umar, agama telah sempurna, wahai Umar, amal-amal agama telah berada di mana-mana. Maka Sayyidina Umar mengatakan, tidak ada setelah kesempurnaan kecuali yang datang setelahnya ada kekurangan. Kalau kita sudah di puncak, nanti takutnya hari demi hari berkurang, hari-hari berkurang. Datang di zaman kita hari ini, hadirin, agama sudah tidak tersisa lagi, hadirin. Agama sudah roboh di mana-mana, hadirin. Hancur berkeping-keping, hadirin makan Allah SWT. Satu rombongan kemarin ada Karbuzari, hadirin makan Allah, melihat Nabi dalam keadaan menangis, hadirin. Menangis melihat umat hari ini, amal agama hancur di mana-mana. Porak-poranda, umat yang dulu bangga dengan agama hari ini malu dengan agama. Sunnah Nabi sudah diinjak-injak. Semuanya hadirin makan Allah tidak tersisa. Kalau di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu, di zaman Abu Bakar, satu orang tidak bayar zakat dengan tali kekamnya. Abu Bakar mengatakan, ayat kusutin wa ana hayy. Apakah agama akan berkurang sedangkan saya masih hidup? Maka untuk supaya tidak berkurang, Abu Bakar telah mengeluarkan semua orang yang ada di Madinah saat itu. Sehingga Umar katakan, ya Abu Bakar, apa yang kau buat? Kalau semuanya keluar, bagaimana dengan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang akan menjaga dia? Menjaga mereka semuanya. Abu Bakar memahami, dengan mengeluarkan semua, maka agama akan kembali lagi sempurna, hadirin makan Allah. Hadrati Maulana Sa'ad sampaikan, kemarin kita jumpa para masyaikh di Nizamuddin, masyaikh Nizamuddin di markas Turki. Beliau sampaikan, hari ini hadirin makan Allah,
Hadrati Maulana Sa'ad tiap hari di Nizamuddin, setiap pada subuh bayan 1,5 jam sampai 2 jam hari-hari, meskipun di depannya hanya 15 orang 20 orang. Risau keadaan umat. Beliau sampaikan, semenjak alam semesta diciptakan sampai hari ini katanya, tidak pernah terjadi apabila kalau dahulu ada musibah di satu tempat, habis agama di satu tempat. Tapi sekarang bukan di satu tempat, seluruh dunia secara ijtimai agama roboh di mana-mana. Kalau berkurang saja dengan mengeluarkan jemaah, apalagi roboh, apa yang mesti dibuat hadirin? Apa solusi apabila roboh bagaimana? Maka hadirin makan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada solusi hari ini kecuali siapa saja yang Allah ingin muliakan hari ini, menjadi orang-orang spesial di sisi Allah. Maka hadirin makan Allah, hilangkan kemampuan diri kita, hilangkan hadirin makan Allah, kita yakin dengan janji Allah, in tansurullah yansurkum, apabila kalian bantu agama Allah, Allah pasti tolong kalian di keluarga kalian, tolong kalian di perdagangan kalian, tolong kalian di kampung kalian, tolong di istri kalian, di anak kalian. Bukan itu saja, Allah tolong kita di kubur, Allah tolong kita di masyar, Allah tolong kita di masyar, Allah tolong kita di sirat, Allah Ta'ala tolong kita di mizan, sampai Allah berikan kita surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin makan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada jalan lain. Maka sekarang ini bukan lagi dengan otak kita pikir hadirin. Ini saatnya kita rubah yang tadinya sunnatullah menjadi qudratullah. Jangan pikir dengan otak kita hadirin makan Allah. Kita hari ini terkadang kita mau melaksanakan perintah Allah tapi di zona nyaman. Saya kalau melaksanakan perintah Allah, kalau cocok saya amalkan, kalau tidak cocok saya tidak mau. Hari ini kadang kita dalam mengamalkan agama ingin di zona nyaman. Para nabi tidak pernah mengamalkan agama di zona nyaman. Nabi Ibrahim dikorbankan semuanya. Rasulullah SAW sampai akhir hayat dari makan Allah, hatinya tidak pernah tenang, berdebar-debar. Begitu sahabat dari makan Allah. Kita hari ini hadirin makan Allah, kita terkadang ingin mengamalkan agama di zonanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan janji kepada umat ini, kalau umat ini keluar mengorbankan segala sesuatunya untuk agama Allah, maka seperti mana Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan sahabat, Allah akan muliakan kita hadirin. Maka hari ini tawaran agama, jurkudama sudah ada hadirin, seruan ijtimaiyat sudah ada hadirin makan Allah. Jangan sampai nanti semua orang berbondong-bondong ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila satu jemaah sekarang bergerak hadirin, gerak jemaah ke seluruh dunia, maka jemaah yang keluar di ijtima sama jur-jur ini, maka dia akan dapatkan pahala semua jemaah bergerak di seluruh dunia. Ini hadirin akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua ganjaran Allah akan berikan. Sekarang kita jumpa masyayikh kita di Nizamuddin di Turki, ini akan ada buat ijtima di Amerika dan Kanada. Sama hadirin jur-jur udama, rombongan dikeluarkan. Jangan sampai ada orang yang mengaku dia ini sebagai dai, tapi masih pikir-pikir untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingin dia ini zona nyaman. Tidak dimakan Allah. Inilah saatnya. Inilah seruan ijtimaiyat ini kita diminta hari ini, tanpa terkecuali hadirin makan Allah, tanpa terkecuali. Bahkan hadirin makan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun terkadang hati kita terluka, kasih tahu kepada istri kita hadirin makan Allah, berjuangnya kita, keluarnya kita bukan untuk tega meninggalkan istri dan anak, tetapi bapak dan kita akan keluar di jalan Allah. Hakikatnya kita ingin membawa satu istana yang megah di surganya Allah SWT. Kita ingin menjadikan mereka adalah orang spesial di sisi Allah, menjadi anak-anak yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpisah sekarang di dunia, tapi nanti bertemu selama-lamanya di surganya Allah SWT. Wa kana fi ahlihi masrura, mereka akan bahagia sekarang di dunia mungkin terlepas, tapi nanti di akhirat hadirin Allah akan kumpulkan selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka untuk perkara ini hadirin makan Allah, kita niatkan dari mulai sekarang. Jangan sampai ada yang hadir saat ini kecuali hadirin yang punya niat. Jangan dahulukan fikir kita, rencana kita nafikan rencana kita serahkan kepada Allah. Apa itu tawakal? Tawakal ini kita serahkan diri kita kepada Allah. Kita ini milik Allah, harta ini kita milik Allah, waktu kita yang punya adalah Allah. Maka detik ini kita berikan waktu kita, harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedia semua insyaallah.